Di Asia Tenggara, Malaysia muncul dengan ambisi besar untuk menjadi yang terdepan. Satu-satunya yang tersenarai dari Asia, Pixlr. Tuan milik syarikat ni bukan dari US, bukan dari Eropah, bukan dari China. Syarikat ni bertapak berpengkalan kat Kelana Jaya pun. Kelana Jaya Malaysia tu. Gue salah satu yang percaya AI itu bener-bener bakal merubah seluruh dunia. Mungkinkah mereka berhasil menjadi pemimpin AI di kawasan ini? Dan bagaimana dengan Indonesia? Malaysia dijadikan salah satu negara contoh yang mempunyai best practice bagi memastikan aspirasi digital dan teknologi kecerdasan buatan AI dapat dijayakan. Investasi besar di Malaysia menunjukkan potensi pasar AI yang besar di Asia Tenggara, dan Indonesia yang udah ketinggalan jauh perlu mengejar ketertinggalan tersebut. Kalau AI itu nak dikembangkan di Malaysia, yang sedang saya asak dengan kuat supaya universiti dan ada fakulti AI dan sebagainya, kalau mau berjaya, kita mesti latih anak-anak kita yang punya kemahiran, kepakaran AI, Artificial Intelligence itu, untuk memasukkan, memuatkan khazanah ilmu Islam dan turas dalam korpus AI. Dengan langkah-langkah ambisius ini, Malaysia telah menunjukkan keseriusannya untuk menjadi pemain utama di bidang AI. Indonesia perlu mempelajari strategi Malaysia dan mengadopsi praktik terbaik yang relevan dengan konteks Indonesia. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ria Oktorina. Dunia teknologi terus berkembang dengan sangat pesat, dan salah satu yang sedang menjadi sorotan utama adalah kecerdasan buatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan AI. Di Asia Tenggara, Malaysia kini muncul sebagai salah satu negara dengan ambisi besar untuk menjadi pemimpin dalam bidang ini. Namun, apa langkah-langkah yang telah mereka lakukan, dan bagaimana seharusnya Indonesia merespons? Mari kita bahas bersama secara mendalam dalam video kali ini. Jangan lupa, pembahasan ini bukan untuk menimbulkan perdebatan, tetapi sebagai pembelajaran agar kita dapat mengadopsi hal-hal positif demi kemajuan bangsa kita. Di Asia Tenggara, Malaysia muncul dengan ambisi besar untuk menjadi yang terdepan. Mereka telah menggelontorkan dana triliunan rupiah dan menjalin kerjasama dengan raksasa teknologi dunia. Mungkinkah mereka berhasil menjadi pemimpin AI di kawasan ini? Dan bagaimana dengan Indonesia? Malaysia memang tidak main-main dalam mewujudkan ambisinya. Mereka telah menetapkan AI sebagai agenda utama dalam pembangunan nasional dan merancang strategi komprehensif, mulai dari level pemerintahan hingga sektor swasta. Malaysia tidak hanya bermimpi, tetapi juga menyusun blueprint yang terstruktur dan terarah untuk mewujudkan ambisi AI-nya. Targetnya ambisius banget ya. Kira-kira Indonesia udah sampai di mana nih? Pemerintah Malaysia tidak ragu untuk menggelontorkan dana besar demi mewujudkan ambisi AI-nya. Beberapa contoh investasinya, investasi senilai $4 juta untuk mendirikan fakultas AI pertama di Universiti Teknologi Malaysia, UTM, adalah bukti komitmen Malaysia terhadap pengembangan talenta AI. Fakultas ini tidak hanya menyelenggarakan program pendidikan S1, S2, dan S3, tetapi juga dilengkapi dengan laboratorium canggih untuk riset dan pengembangan AI. Malaysia berkolaborasi dengan NVIDIA untuk membangun superkomputer AI tercanggih di Asia Tenggara. Superkomputer ini akan digunakan untuk riset AI, pengembangan aplikasi AI, dan pelatihan talenta AI. Dengan langkah-langkah ambisius ini, Malaysia telah menunjukkan keseriusannya untuk menjadi pemain utama di bidang AI. Indonesia perlu mempelajari strategi Malaysia dan mengadopsi praktik terbaik yang relevan dengan konteks Indonesia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga tidak tinggal diam dalam menghadapi revolusi AI. Pemerintah dan sektor swasta telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengembangkan ekosistem AI. Perbandingan Malaysia dan Indonesia, meskipun Malaysia terlihat lebih agresif dalam pengembangan AI, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pemain utama, bahkan memimpin di bidang ini. Mengapa? Karena Indonesia punya modal kuat yang tak bisa diremehkan.
Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Kan lihat video ini. If you are not using AI tools every day of your life, you're making a huge mistake. You've got to start training. Dan ini gue setuju banget. Kemarin gue ngobrol sama Matt Higgins di The Founder Fest. Dia juga ngasih saran yang sama. Setiap hari 15 menit pelajarin tentang AI. Gue salah satu yang percaya AI itu bener-bener bakal ngerubah seluruh dunia. 300-an juta pekerjaan bakal terdampak. Dan ini salah satu industri yang perkembangan per tahunnya itu pesat banget, sampai 20% lebih. Cuma menurut gue, AI kalau kita adopsi dari sekarang, ini jadi pelengkap bukan pengganti. Kalau kita nggak belajar, siap-siap digantiin AI. Kalau kita belajar, pekerjaan kita bakal jauh lebih bagus karena AI. Ya balik lagi, sekarang pilihannya apa? Google, Apple, Microsoft, Tesla udah masuk AI. Indo bakal telat, tapi hopefully kalian yang nonton nggak telat buat pelajarin AI. ChatGPT, generatif AI. Belajar-belajar aja dulu, baca setiap hari 15 menit. Menurut kalian gimana? Raksasa teknologi asing ramai-ramai nih berinvestasi di Malaysia, seperti Google, Microsoft, dan ByteDance. Di Indonesia sendiri, komitmen investasi mereka lebih kecil, seperti Google, hanya 10.000 beasiswa pelatihan AI, dan Microsoft hanya berinvestasi 1,7 miliar US dollar saja. Alasan utama mereka memilih Malaysia adalah karena insentif data center yang menarik, pemangkasan birokrasi, dan fokus pada energi terbarukan. Indonesia perlu nih memberikan insentif serupa, fokus pada energi terbarukan, dan mempermudah birokrasi untuk menarik investasi di sektor AI. Investasi besar di Malaysia menunjukkan potensi pasar AI yang besar di Asia Tenggara, dan Indonesia yang udah ketinggalan jauh perlu mengejar ketertinggalan tersebut. Malaysia dijadikan salah satu negara contoh yang mempunyai best practice bagi memastikan aspirasi digital dan teknologi kecerdasan buatan AI dapat dijayakan. Anak-anak yang belajar AI, tenaga pengajar dan profesor dan kepakaran dalam membina ekosistem ini harus menetapkan keupayaan melatih supaya ada specialization peringkat yang tinggi. Tetapi harus juga mengingatkan bahawa mereka harus punyai kekuatan nilai supaya pertahankan identiti kita. Industri AI bagi orang kita beri tumpuan kepada hal-hal yang lebih penting. Atau produktiviti manusia dan buruh naik melambung ke main. Urusan kerja manusia dipermudah dan pertindihan tugas dielakkan. Ia menjadi makin otomasi dan menghasilkan teknologi baru. Dari sudut pandangan ekonominya kita ada. Malaysia ada. Syarikat-syarikat AI yang berada di garis hadapan. Garis hadapan industri AI terutamanya dalam bidang grafik dan reka cipta. Salah satunya yang paling hebat sekali yang telah terbukti berjaya di persada dunia adalah Pixlr atau syarikatnya Imagine. 130 juta download, puluhan juta pengguna bulanan atau subscriber. Harga subscriptionnya yang 90% lagi berpatutan daripada Adobe disenaraikan oleh Andreessen Horowitz, iaitu satu venture capital company dengan pengkhususan dalam sektor generative AI, sebagai platform tangga ke-13 paling hebat di dunia, dengan ChatGPT di tempat pertama, Bard milik Google di tangga ke-3, Quillbot ke-5 dan sebagainya. Satu-satunya yang tersenarai dari Asia, Pixlr. Tuan milik syarikat ni bukan dari US, bukan dari Eropah, bukan dari China. Syarikat ni bertapak berpengkalan kat Kelana Jaya, Kelana Jaya Malaysia tu. Pengasasnya anak jati Ipoh. Co-foundernya pengundi Ipoh Timur. Dia undi siapa tak tahulah. Tapi dia punya CTO, dia punya co-CEO seorang lagi. Semua bersekolah membesar orang anak jati Ipoh. Keupayaan anak bangsa untuk ikut serta dan menjadi watak utama dalam perkembangan teknologi AI tak boleh dipandang rendah. Malah perlu diberi galakan yang sewajarnya. Dari sudut dasar undang-undang dan insentif kewangan, supaya industri ini tak dibiar meninggalkan pesisir negara dan bergerak ke seberang tambak. Yang lah ni agresif sangat nak tarik syarikat watan kita ke seberang. Kita kena elak benda ni. Kita kena pastikan demo kekal di Malaysia. Kerajaan perlu institusikan pembangunan dan latihan berteraskan AI sebagai persiapan mendepani segala kemungkinan perkembangan teknologi. Bertepatan dengan kemasukan Tesla, sebuah syarikat gergasi yang bukan saja mandiri dengan kepakaran pembuatan kereta elektrik, bahkan juga turut berkedepan dalam pembangunan AI. Syabas dan tahniah kepada Tambun dan Kerajaan Persekutuan kerana telah mengumumkan tubuhnya sebuah fakulti AI di UTM dengan 20 juta ringgit. Syabas dan tahniah. Kerana ini merupakan satu inisiatif yang diambil oleh private sector
untuk membuat sistem ni, dan dia mengguna pakai dalam palm oil. Jadi tak ada siapa paksa dia, tapi dia voluntary nak buat. Dan saya nak menyokong teknologi ni, dan tiap-tiap 3 bulan saya akan pantau tengok apakah kesan daripada ini. Tapi kalau ikut daripada apa yang telah dimaklumkan kepada saya, dia boleh menyebabkan banyak kos dapat dikurangkan. Contoh, energy cost. Kedua, water utility yang kita pakai. Nombor 3, tadi staff boleh kurang 35%, terutamanya foreign workers. Jadi ini kalau dapat digunakan pakai teknologi ini kepada mana-mana palm oil mill, dan saya tak langsung, dia juga boleh mengurangkan pekerja asing hampir 8,000. Kalau 446 kilang-kilang kelapa sawit ini boleh menggunakan pakai this teknologi, dan kalau dia berkesan, dia boleh mengurangkan hampir 8,000 foreign workers yang digunakan pakai dalam kilang kelapa sawit. Ini bukan ladang tau, ladang lain. Ini kilang. Jadi itu satu jumlah yang besar. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada syarikat yang develop teknologi ini, dan dia juga menggunakan sama ada teknologi yang datang daripada Brazil. Brazil. Dan dia akan buat dan bersama-sama lakukan. In fact, they have been ongoing for almost more than a month already, right? Yes. So dia nampak the result tu lah. So I'm going to monitor dia. Dan saya akan bawa MPOB from time to time melawat kilang ni, tengok dia punya progress. Sebab teknologi ni dia mesti sustainable. Dia tak boleh masa launching saja berjaya, tapi dia sustainable. Jadi itu kita buat. Kita pastikan kita menyokong mana-mana syarikat yang membawa teknologi baru dalam production dan prosesan ni, kita akan galakkan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada MDEC kerana memberi sokongan kepada mereka. Tak mungkin Malaysia tu negara-negara Islam selamat tanpa menggapai langit, meneroka penemuan baru, digital, artificial intelligence. Tetapi semua ini ada nilai. Siapa kata digital atau sains ataupun artificial intelligence itu tidak ada nilai? Ada. Saya bertanya kepada pengarah eksekutif Microsoft dan Nvidia. Nvidia ini antara AI nombor 1 di dunia. Saya tanya dia. Karena saya kata kebimbangan saya di Malaysia dalam mengembangkan AI dan digital ialah nilai yang dipupuk itu nilai barat, pemikiran barat. Walaupun AI itu dianggap seolah neutral, seluruh korpus ilmu boleh dimasukkan, dan bila ada soalan, jawapannya itu nampak lengkap. Tapi jawapan mereka itu relevan. Ia terserah kepada kita. Kalau AI itu nak dikembangkan di Malaysia, yang sedang saya asak dengan kuat supaya universiti dan ada fakulti AI dan sebagainya, kalau mau berjaya, kita mesti latih anak-anak kita yang punya kemahiran, kepakaran AI, artificial intelligence itu, untuk memasukkan, memuatkan khazanah ilmu Islam dan turas dalam korpus AI. Jadi apa yang dilontar dan dimuntahkan oleh robot baru AI ini berdasarkan ilmu yang dimasukkan kepada dia. Sekarang ini kita serah kepada barat. Sebab itu saya katakan turas itu ada kaitan, kerana turas itu mesti juga dimasukkan supaya AI yang dimuntahkan, diluahkan dari negara-negara Islam itu tidak terpisah daripada sistem nilai dan akhlak Islam. Malaysia telah menetapkan langkah besar untuk menjadi pusat pengembangan kecerdasan buatan di Asia Tenggara. Pemerintah Malaysia secara tegas menempatkan AI sebagai agenda utama dalam pembangunan nasional melalui My Digital Blueprint. Inisiatif ini dirancang untuk mentransformasi Malaysia menjadi negara dengan ekonomi berbasis digital yang berdaya saing tinggi, sekaligus meningkatkan adopsi teknologi AI di berbagai sektor industri. Strategi ini begitu terstruktur dan mencakup semua aspek, mulai dari sektor pemerintahan hingga swasta, menunjukkan keseriusan mereka untuk menjadi pemain utama di kawasan ini. Salah satu elemen penting dari strategi Malaysia adalah AI Roadmap, yang menggariskan langkah-langkah komprehensif untuk mengembangkan ekosistem AI. Strategi ini meliputi pengembangan talenta, riset dan inovasi,
serta penerapan teknologi dalam sektor industri. Target-target yang dicanangkan pun sangat ambisius, termasuk peningkatan jumlah tenaga kerja berbasis AI, pembentukan banyak startup teknologi, hingga kontribusi signifikan AI terhadap pertumbuhan ekonomi mereka. Pendekatan ini tidak hanya bermimpi besar, tetapi juga menyiapkan langkah nyata dengan dukungan dana yang sangat besar. Dalam mewujudkan ambisi ini, Malaysia tidak segan-segan untuk berinvestasi. Salah satu contohnya adalah pendirian Fakultas AI pertama di Universitas Teknologi Malaysia. Investasi ini bernilai sekitar 4 juta dolar Amerika dan difokuskan pada pendidikan tingkat sarjana, pasca sarjana, hingga doktoral. Selain itu, universitas ini dilengkapi dengan laboratorium canggih untuk mendukung riset dan inovasi dalam teknologi AI. Pemerintah Malaysia juga telah mengalokasikan dana khusus untuk mendukung penelitian di berbagai universitas dan lembaga penelitian, serta menawarkan insentif berupa keringanan pajak bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di sektor AI. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi global juga menjadi salah satu langkah strategis Malaysia. Contohnya, kemitraan dengan Microsoft yang melibatkan investasi lebih dari 2 miliar dolar Amerika untuk membangun pusat data dan melatih sekitar 1 juta warga Malaysia di bidang AI. Malaysia juga bermitra dengan Nvidia untuk mengembangkan superkomputer AI tercanggih di Asia Tenggara yang dirancang untuk mendukung riset, pengembangan aplikasi, dan pelatihan talenta AI. Semua ini menunjukkan bagaimana Malaysia mengintegrasikan sumber daya global untuk mempercepat pertumbuhan ekosistem teknologi mereka. Ekosistem startup di Malaysia juga berkembang dengan sangat pesat. Ada berbagai startup berbasis AI yang telah menghadirkan solusi inovatif untuk berbagai masalah, seperti Supergene di sektor kesehatan yang menggunakan AI untuk mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Lalu ada Aerodi Group yang fokus pada solusi berbasis drone untuk pertanian dan konstruksi, serta Book.Dodge yang memanfaatkan AI untuk layanan kesehatan digital. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana AI telah memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Malaysia. Namun, Indonesia juga tidak tinggal diam. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020 hingga 2045 yang mencakup berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, hingga etika. Dalam visi Indonesia Digital 2045, AI menjadi salah satu pilar utama transformasi digital yang bertujuan untuk membawa Indonesia ke era baru yang lebih maju. Pemerintah juga telah meningkatkan investasi di bidang riset, memberikan beasiswa kepada mahasiswa, serta membangun infrastruktur digital yang lebih baik, seperti pusat data nasional. Selain itu, Indonesia memiliki keunggulan unik yang tidak dimiliki negara lain di kawasan ini, yaitu pasar digital terbesar di Asia Tenggara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa. Hal ini menciptakan peluang besar bagi penerapan teknologi AI di berbagai sektor, seperti e-commerce, fintech, kesehatan, hingga pendidikan. Dengan generasi muda yang kreatif dan melek teknologi, serta kekayaan data yang dimiliki, Indonesia memiliki potensi untuk tidak hanya mengejar, tetapi juga melampaui Malaysia di bidang ini. Namun, yang perlu diingat adalah semangat gotong royong dan kolaborasi yang menjadi ciri khas Indonesia. Jika kita mampu mengintegrasikan semangat ini dalam pengembangan AI, baik melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat, maka kemajuan yang luar biasa dapat dicapai. Teknologi ini bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menciptakan solusi yang relevan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Teman-teman, teknologi adalah alat yang seharusnya mempersatukan, bukan memecah belah. Mari kita jadikan pembahasan ini sebagai inspirasi untuk terus belajar dan berinovasi demi kemajuan bangsa kita. Dengan kerja keras, kolaborasi, dan semangat yang tak pernah padam, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam revolusi teknologi ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman agar lebih banyak lagi yang terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di channel Ria Oktorina. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wings.